Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas akhir zaman, umat terhalang menunaikan haji dan umrah. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam beberapa hadis, ada satu isyarat bahwa di akhir zaman umat Islam akan tertahan menunaikan haji. Akibatnya, tempat suci umat Islam itu menjadi sepi. Hujju qabla alla tahujju. Qila, ma sya'nul haji? Qala taq'udu a'rabuha ala adnabi awdiyatiha fala yasilu ilal haji ahad. Tunaikanlah haji sebelum kalian tidak bisa menunaikan haji. Dikatakan, apa yang terjadi pada haji? Orang-orang Arab Baduy tinggal di ujung-ujung lembahnya, lalu tidak ada seorang pun yang dapat menunaikan haji. Menurut catatan Majdi bin Mansur Sayyid, sanadnya dhaif. Kalaupun sahih, kisah ini terkait erat dengan orang hitam dari Habsyah yang di akhir zaman akan menghancurkan Ka'bah, sehingga orang tidak lagi menunaikan ibadah haji dan umrah. Berikut riwayat perbandingannya. Hujju qabla alla tahujju faka'anni unzuru ila habasyiyin asma'a afda'a biyadihi mi'walun yahdimuha hajaran hajara. Hajilah sebelum kalian tidak bisa menunaikan haji, seolah-olah aku melihat pada seorang Habsyi berkuping kecil dan berjalan tanpa alas kaki memegang kapak dan menghancurkannya batu demi batunya. Istamti'u min hadzal baiti fa innahu qad hudima marrataini wa yurfa'u fi tsalithi. Nikmatilah dalam Baitullah ini, sesungguhnya ia telah dihancurkan 2 kali, sedangkan ketiga kalinya akan diangkat. Hadis ini sanadnya sahih. Zainuddin Al-Manawi dalam bukunya memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan dihancurkan 2 kali adalah ketika pertama kali dibangun lagi oleh Ibrahim, dan yang kedua ketika direnovasi oleh orang Quraisy ketika Nabi berusia 35 tahun. Adapun maksud terangkatnya Ka'bah pada kehancuran ketiga adalah diangkatnya keberkahannya, dan yang dihancurkan untuk ketiga kalinya adalah Zu Suwaikatan dari Habsyah. Keterangan ini sesuai dengan hadis Bukhari. Yukharribul Ka'bata Zu Suwaikataini minal Habasyati. Yang akan menghancurkan Ka'bah adalah orang-orang yang betisnya kecil, berasal dari negeri Habasyah. Istakthiru minat tawafi bihadzal baiti qabla ayyuhala bainakum wa bainahu faka'anni unzuru ilaihi habasyiyan usaydi'a usaymi'u qa'iman yahdimuha bimishatihi. Perbanyaklah tawaf dalam Baitullah ini sebelum terhalang antara kalian dan Ka'bah, seolah-olah aku melihat orang Habasyah berkepala botak, berkeping kecil berdiri menghancurkan Ka'bah dengan sekopnya. Ini bukanlah perkataan Nabi, tapi ucapan Ali radhiyallahu an yang sesuai dengan hadis sebelumnya. Dari ketiga hadis tersebut, benarkah terhalangnya haji umat Islam pada saat ini adalah tanda akhir zaman sesuai hadis?
Sahabat pena pencari hikmah. Pertama, agaknya perkiraan ini sangat jauh, sebab menurut hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, umat Islam masih bisa menunaikan haji dan umrah setelah turunnya Nabi Isa dan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Kedua, semua hadis itu meski ada perbedaan redaksi mengarah pada satu kisah, yaitu orang Habasyah yang di akhir zaman menghancurkan Ka'bah dengan kampaknya. Ketiga, penggunaan kampak menunjukkan bahwa saat itu kemungkinan sudah tidak ada lagi alat-alat canggih sehingga menggunakan alat-alat manual. Sedangkan sekarang dengan kecanggihan alat tidak perlu menggunakan kapak untuk menghancurkannya. Meski demikian, terhalangnya umat Islam untuk menunaikan haji dan umrah sekarang ini perlu meningkatkan kewaspadaan umat. Walaupun saat ini belum terjadi kejadian orang Habasyah penghancur Ka'bah. Sebab ketika Ka'bah sebagai pusat bumi yang menyambung ke langit ini tak lagi dijadikan tempat tawaf lantaran umat terhalang, bisa jadi pertanda besar kejadian akhir zaman pada waktu ke depan. Sahabat pena pencari hikmah, akan ada masa di mana ketika tanda besar kiamat terjadi, maka tanda besar lain akan berlangsung cepat seperti jatuhnya perhiasan yang talinya terputus. Terlebih penting dari semua itu, bukan kapan kiamat atau seberapa besar tanda akhir zaman, tapi sudah siapkah bekal iman, takwa dan amal saleh kita menghadapi semua itu. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.